Pengobatan yang manjur dan meyakinkan selalu identik dengan seragam pekerja medis, gedung rumah sakit, serta obat-obatan dan peralatan medis yang serba modern. Begitulah sebuah penilaian sempat terlanjur tertanam di pikiran masyarakat kita. Pelayanan medis yang selayaknya ditujukan bagi kesehatan dan kepentingan kemanusiaan publik ini ada kalanya menyimpang dari esensinya. Praktik kapitalisme medis tanpa kita sadari telah menjalar menjadi sistem kehidupan yang kerap dianggap wajar. Konsekuensinya, sehat itu menjadi mahal. Kemudian tak heran bila diungkapkan seperti orang miskin dilarang sakit selalu terlontar. Sekarang gini, kalau kita ke medis, kita ini menengah ke bawah ini boleh bilang terus terang aja lah, nggak sanggup kita itu, nggak mampu. Menghadapi kenyataan itulah sejak tahun 2000, Bitra Indonesia terus berjuang menggagas pengobatan secara swadaya di masyarakat sekitar dampingan, yakni memasyarakatkan dan memberdayakan pengobatan alternatif yang murah, terjangkau, sekaligus mujarab. Upaya pengobatan mengandalkan keterampilan tradisional serta memanfaatkan ramuan alami ini tentu saja sangat berpihak kepada masyarakat kecil. Nah, awalnya sebenarnya cita-cita Bitra sangat sederhana. Bagaimana Bitra melihat persoalan kesehatan di masyarakat, di mana Bitra selalu turun melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan ekonomi, pengembangan pertanian dan sebagainya, melihat fakta-fakta betapa banyak orang yang sebenarnya susah dalam berobat, khususnya di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman yang relatif jauh dari rumah sakit. Bitra berpikir bagaimana mereka bisa melakukan pengobatan secara swadaya. Sehingga waktu itu Bitra punya gagasan bagaimana melatih orang-orang yang punya minat, yang punya bakat untuk penyembuhan ala kampung. Itu kita kembangkan, kita tingkatkan keterampilannya sehingga mereka mau dan mampu mengobati masyarakat yang berada di sekitarnya. Pengobatan alternatif ini adalah pengobatan leluhur yang berangkat dari kearifan lokal turun-temurun. Itu kan memang sudah sejak dahulu kala, artinya tradisional itu artinya sudah menjadi tradisi, sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, secara turun-temurun, dan itu dan ternyata terbukti pengobatan tradisional itu mampu mengobati berbagai macam penyakit yang kemudian diteruskan oleh masyarakat Indonesia umumnya sampai sekarang ini gitu. Keluhan saya itu dulu yang sering sakit kepala ini. Itu kalau udah datang pandangan itu pun jadi kabur gitu. Kena stroke ringan lah. Waktu dibawa kemarin juga jatuh di depan itu geletak. Itu macam megang-megang tuh nggak bisa itu. Jadi selama berobat kemari, kusuk, minum ramuan. Ya insya Allah sudah banyak berkurang, jalan sudah kuat. Istri bapak itu stroke dan bapak itu hari itu pernah jatuh dari bangunan, nggak sembuh-sembuh. Ya alhamdulillah ada jodoh diberikan Allah itu sama kita, bapak itu pun sembuh. Dari herbal juga kita kasih, jadi tetap minum herbal aja, tebu. Kalau orang Jawa bilang potak ate, untuk katarak pun bisa. Getahnya ini warnanya putih susu. Ada banyak jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai ramuan obat. Aneka tanaman hingga rempah bumbu dapur sekalipun banyak yang bisa digunakan sebagai bahan jamu serta obat-obatan. Dan betapa beruntungnya kita. Tanam-tanaman tersebut tumbuh secara bebas dan sangat mudah diperoleh di sekitar pekarangan rumah kita. Bahkan bagi masyarakat Desa Sogong Langkat, keberadaan sarang semut yang terdapat di sekeliling perkebunan mereka merupakan sumber obat-obatan tradisional yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Ini adalah tanaman epipit, tanaman yang menempel ya sifatnya, dia bukan parasit, dia menempel. Kemudian dia nama latinnya Myrmecodia pendan. Dan ini berfungsi untuk mengobati berbagai macam penyakit yang kronis, contohnya kanker, tumor, termasuk sakit diabetes,
apalagi yang sudah mengalami gangren, luka-luka, busuk-busuk, juga mengobati darah tinggi dan banyak beragam penyakit. Aneka macam pengobatan alternatif ini memberi banyak keuntungan bagi masyarakat. Yang utama, selain terhindar dari unsur racun kimiawi, pengobatan alternatif juga mujarab serta tidak membutuhkan biaya yang mahal, seperti halnya pengobatan medis. Nah, dengan berkembangnya pengobatan tradisional ini kan alternatif ya, setelahnya pada saat masyarakat berobat secara medis itu terlalu mahal, nah, sehingga masyarakat dengan caranya sendiri itu mencari pengobatan alternatif. Ada banyak macam teknik pengobatan alternatif, mulai yang dikenal awam dengan pijat dan kusuk kampung, hingga ke berbagai metode pengobatan yang menggunakan energi listrik. Kemudian metode-metode pengobatan itu berkembang. Mungkin berawal dari pijat-pijat kampung, kusuk kalau istilah di kampung-kampung itu. Kemudian berkembang dengan akupresur, masuk juga ilmu yang dari Cina, akupunktur gitu ya. Kemudian ada totok darah, ada gurah, ada yang kemudian berkembang dengan metode-metode pengobatan dengan energi ya, baik energi prana dan sebagainya gitu kan. Ada juga yang kemudian menggunakan energi listrik dan sejenisnya gitu. Dari daun nai, dari ini kan ini moksa bakar untuk yang dalam keadaan kondisi sindrom dingin. Jadi dipanasin, ini kan ada pembengkakan di kakinya. Akibat sindrom dingin maka dipanasin. Ini kita ambil titik ginjal 3, ginjal 7 untuk menguatkan ginjalnya. Respon Dinas Kesehatan Provinsi tentunya sangat mendukung terhadap upaya pengobatan tradisional ataupun alternatif yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi nanti kita ada tim yang namanya SP3T ya. Itu kita berikan tugas untuk melakukan pengkajian penelitian terhadap metode ataupun cara, sarana, dan obat. Nah, obat tentunya nanti akan diuji secara klinis, apakah kira-kira kandungan dalam obat itu menimbulkan ada efeknya. Memenuhi produksi obat yang sesuai standarisasi kesehatan serta menjaga kualitas obat, Bitra Indonesia telah pula bekerja sama dengan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Beragam jenis tanaman obat dilakukan uji klinis serta dikelola secara modern dengan cara mengekstraksinya di laboratorium ini. Proses lab itu sekaligus menepis anggapan keliru bila pengobatan alternatif tak higienis dalam pengemasannya. Sudah jadi. Ya. Mereka buat ini akhirnya sebenarnya kalau kita lihat ini sudah tidak kalah dengan obat-obat diapotik. Padahal ini sebenarnya adalah obat herbal. Nah, ini salah satu peningkatan dari obat herbal. Nah, tidak usah sanksi lah dengan obat-obat herbal ini, karena secara umum obat herbal ini mempunyai efek samping yang ringan atau tidak ada sama sekali dibandingkan dengan obat kimiawi. Jadi moto kita sebenarnya sama dengan Bitra. Kalau ada yang alami, kenapa harus yang kimiawi? Jadi kita harus back to nature, Pak. Bitra sudah berhasil mengembangkan kesehatan yang memanfaatkan pendekatan-pendekatan pengetahuan tradisional yang dikombinasikan dengan pengetahuan-pengetahuan akademis untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses terhadap kesehatan yang kini sudah berkembang meliputi berbagai kelompok kesehatan alternatif di Kabupaten Langkat, Kabupaten Sedang Bedagai, Binjai, Tembung, dan mereka juga sudah memiliki keterampilan untuk menyediakan atau meramu sumber-sumber pengobatan herbal yang bisa dipergunakan untuk mengatasi berbagai macam keluhan dan penyakit-penyakit tertentu. Seiring perjalanan waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pengobatan murah
yang herbalis, Bitra Indonesia telah mempersiapkan laboratorium mini yang akan dipergunakan sebagai pengelolaan bahan baku obat hingga menjadi ekstrak cair. Dan sudah dilihat oleh Badan POM, secara standar itu sudah memenuhi standar minimal dan memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagaimana obat-obat modern yang sekarang ini lahir. Jadi ini dibangun dengan tetap menguatkan kelompok, melibatkan kelompok. Nah, contohnya adalah dari mulai pengadaan bahan baku sampai menjadikannya simplisia sampai menjadikan ekstrak cair itu kelompok yang melakukan. Jadi cita-cita Bitra dalam konteks produksi obat ini adalah tumbuh bersama kelompok. Kelompok tumbuh bersama Bitra. Apalagi tambah omongan orang kan. Untuk terus meningkatkan kapasitas keahliannya, para praktisi pengobatan alternatif ini memiliki payung organisasi yang mereka bentuk. Ini menunjukkan keseriusan dan kepedulian mereka pada bidang kesehatan di negeri ini. Akhir tahun 2009 disepakatilah kemudian dibentuk suatu wadah organisasi namanya APASU, Asosiasi Pengobat Alternatif Sumatera Utara, menjadi organisasi profesi bagi kawan-kawan di pengobatan alternatif. Kemudian lagi bagaimana APASU juga bisa mendorong kebijakan-kebijakan di pemerintah ke pemerintah, bagaimana supaya pemerintah lebih pro pada pengobatan tradisional ini. Jadi dalam konteks undang-undang perlu pemerintah melihat ulang undang-undang soal kesehatan itu dan perlu memisahkan undang-undang pengobatan tradisional dan undang-undang pengobatan modern. Ada kelemahan yang cukup mendasar terkait dengan pengobatan tradisional ini. Di Undang-Undang Kesehatan misalnya Undang-Undang 36 tahun 2009, pengobatan tradisional itu hanya diatur dalam 3 pasal, 7 ayat. Padahal fenomena, fakta, temuan-temuan lapangan, 3 pasal 7 ayat itu tidak cukup untuk menampung pengobatan tradisional itu menjadi setara dengan pengobatan modern. Kedepannya kita ingin pengobatan alternatif itu jangan lagi nomor 2, tapi sejajar. Satu pilihan, orang mau berobat kalau sakit bisa ke medis, bisa ke tradisional atau alternatif. Perkembangan pengobatan alternatif memang tak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaannya kini mampu menjawab kebutuhan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Inovasi serta keterampilan para praktisinya juga terus dipersiapkan secara matang dan sesuai perkembangan zaman. Ini pula yang diyakini bahwa pengobatan alternatif bukan lagi merupakan pilihan kedua, namun sejajar dengan pengobatan medis konvensional.